gue bakal ditemani sama pemegang program kesehatan jiwa yaitu Dr. Kiki Krosmayanti. Nah, apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. By the way ya dok, ngomongin tren kesehatan mental di lingkungan di Indonesia itu sekarang tuh kayak gimana sih dok trennya? Sebenarnya sekarang itu kan lagi orang itu digantungin dengan gadget ya, komunikasi pesat berkembang gitu, sehingga elemen setiap orang itu mulai dari remaja gitu sadar banget sekarang tentang kesehatan mental yang sebenarnya dulu itu masih tenggelam gitu isu-isu kesehatan mental. Nah, saya itu kan pemegang program ya. Kalau di puskesmas itu lebih ke treatment, jadi menterapi orang yang sudah gangguan jiwa, kita pelihara dan kita sembuhkan agar dia lebih produktif gitu kan. Nah, justru yang lebih penting itu isunya adalah kita mencegah agar seseorang yang sudah sehat atau anak mudanya tidak mengalami gangguan mental gitu. Nah, caranya gimana sih? Karena tren-tren sekarang itu anak muda itu sekarang udah sadar loh kesehatan mental itu apa, karena banyak banget tanpa kita sadari. Walaupun kesehatan mentalnya bukan kayak telanjang di jalanan gitu ya, bukan marah-marah atau ngabuk gitu, lebih nggak kelihatan ya dok? Lebih nggak kelihatan. Barangkali ada teman kita gitu kan di lingkungan kita yang sebenarnya udah ada tanda-tanda mental illness. Nah, itu yang pengen saya bahas sama Opai juga gitu kan, sehingga teman-teman kita atau kita sendiri sadar bahwa kesehatan mental itu sebenarnya bagian dari pola hidup kita gitu yang harus kita upayakan agar badan kita menjadi sehat dan bugar. By the way ya dok, isu kesehatan di lingkungan sendiri tuh kayak gimana sih dok selama di masa pandemi ini? Kalau selama pandemi ini mungkin banyaknya depresi ya, depresi. Jadi tidak produktif gitu karena banyak yang PPKM terus lockdown dan isolasi mandiri gitu ya, sehingga banyak orang-orang yang mengalami depresi karena dia tadi nggak ada kegiatan tadi gitu ya, atau dia yang biasanya bekerja dengan bertemu dengan orang banyak gitu ya, komunikasi bisa curhat sama sini gitu kan, ketemu orang gitu kan, bersilaturahmi, tiba-tiba di rumah aja kerjaannya via online gitu. Nah, itu orang-orang biasanya cenderung yang biasa tinggal dengan komunitas, dia akan merasa sendiri, akhirnya tanpa dia sadari dia depresi. Nah, depresi seperti apa? Dia nggak mood melakukan kegiatannya, dia tidak semangat melakukan pekerjaannya. Nah, itu udah satu tanda-tanda gitu. Akhirnya mengganggu kesehatan dia, salah satunya bisa muncul sakit kepala, misalkan mual dan lain sebagainya seperti itu. Nah dok, gimana sih sikap kita mengetahui kalau kita ini kena mental illness atau seseorang tuh biar kita tahu orang ini ternyata lagi kena mental illness tuh? Bagus banget pertanyaannya Okta. Jadi sebelum kita menilai orang lain bahwa orang ini kayaknya kena gangguan deh, lebih baik kita ngomongin diri sendiri daripada ngomongin orang lain. Lebih baik kita sibuk sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh sehat gak mentalnya? Jangan cuma sehat itu secara jasmani ya. Gue tuh sehat, gak pernah sakit kepala atau yang lain sebagainya, tapi mental kita sakit gitu. Nah, tanda-tanda bahwa kita mengalami mental illness itu adalah satu, tidak ada ketertarikan untuk melakukan aktivitas. Jadi kayaknya tuh aku nggak mau ngelakuin apa-apa, nggak tertarik, nggak bersemangat gitu, tidak ada motivasi untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah cenderung menyendiri. Aku merasa terganggu dengan beda dengan introvert ya, tapi kayaknya tuh aku lebih baik sendiri, terus merenung, terus menyesali, terus merasa tidak ada gunanya gitu. Nah, ada rasa-rasa bersalah terhadap diri sendiri. Terus yang ketiga yaitu sudah ada gejala berat ya, seperti susah tidur, mau memulai tidur gelisah, udah tidur bangun lagi. Jadi ada yang insomnia yang dia sudah mau tidur tapi memulainya susah. Ada yang sudah tidur habis itu kebangun lagi. Tiba-tiba kebangun tanpa aku pernah kayak gitu sih. Nah, itu sebenarnya kita harus tahu itu salah satu tanda bahwa kita sedang mengalami depresi, bisa sendiri depresi ringan. Sekarang aku juga pernah ngalamin kayak gitu sih dok. Jadi kayak udah tidur misalnya jam 9, nah tiba-tiba jam 1 atau jam 2 itu kebangun kayak gitu. Ternyata itu salah satu ya. Nah, kalau orang lain misalnya gimana dok, ini orang ini kena mental illness atau enggak? Nah, kita lihat orang ini biasanya seperti apa. Kalau kita terbiasa dengan lingkungan kita, bertemu dengan dia, seseorang ini, nah ternyata dia ada perubahan sikap yang mendadak dan berbeda jauh. Misalkan yang awalnya ceria, yang diam,
awalnya dia ngomongnya banyak tiba-tiba berkurang, dia suka menyendiri. Nah, sebenarnya itu adalah kita harus aware, oh dia ada masalah, saatnya kita dekatin dia, jangan sampai biarkan akhirnya muncul yang tidak diinginkan. Oh gitu. Nah, gimana sih dok caranya agar terhindar nih dari mental illness itu? Sebagai kita kan kaum muda nih nggak tahu nih harus menghindarinya tuh kayak gimana kayak gitu. Oke. kalau di tengah pandemi ini sebisa mungkin bagi anak muda ya, bagi generasi kita nih, keep in touch. Jadi keep in touch itu bersilaturahmi, nggak mesti dengan tatap muka. Jadi misalkan kita sering literasinya mengirim pesan, gitu ya, berkomunikasi, chat sama orang, berkumpul dengan keluarga, curhat, gitu jangan dipendam sendiri. Nah misalkan ada instastory teman kita balas, untuk keep in touch sama mereka. Oh, di replay gitu. Iya, terus kita olahraga. Olahraga itu biar rilis stres, ya. Terus makan yang cukup, ya. Terus ya melakukan hobi. Nah sebenarnya penting banget kita untuk mengenali diri kita sendiri. Ya, jadi kamu tuh hobinya apa? Kamu kesukaannya apa? Ya, nah itu kamu bikin timeline sehari-harinya, lakukan kegiatan positif. Jangan sampai buang waktu. Kalau ada waktu luang kamu baca buku, dengerin musik, diskusi sama orang gitu. Jadi nggak sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah, kalau misal kita udah kena mental illness yang tadi Oka bilang, Oka pernah merasakan kayak tidur terus bangun tuh. Gimana sih dok caranya buat mencegah gejala itu kalau udah ada? Oke, sebenarnya kalau cuma satu simptom doang, atau aku tidurnya kadang-kadang nggak bisa tidur, itu juga bisa kita katakan mental illness ya. Kadang kalau misalnya kita besoknya mau ujian juga susah tidur kan. Jadi sebenarnya ada assessment. Itu kembali lagi kita kalau sadar, yang penting sih satu, kita sadar bahwa kita ada gangguan, ya, ada ke arah mental illness. Yang kedua, kita sadar bahwa lingkungan kita, teman kita, kerabat kita ada yang mengalami gangguan mental tadi. Nah langsung pergi ke vaskes terdekat, atau ke psikologi boleh, ke dokter umum boleh, ke dokter kejiwaan juga boleh. Nah itu nanti kita identifikasi ini sebenarnya jenis apa, gitu ya. Nggak melulu terapinya obat, kadang juga support system doang di keluarga. Nah itu salah satunya, jadi terapinya banyak. Sebenarnya itu kalau sudah illness ya balik lagi ke profesional ya, ke orangnya, ke dokter yang ahli atau ke psikologi yang ahli itu. Yang penting menurut saya adalah pertama kita mengenali bahwa kita sehat atau tidak mentalnya. Kalau ada, kita merasa kok gue gini aja, ya, jenuh, nggak ada motivasi hidup, tidur berantakan gitu ya, makan nggak nafsu. Nah itu sebenarnya satu tanda. Oh, satu tanda kayak iya, bisa jadi belum ke illness ya, tapi sudah mengganggu diri kita sendiri. Jadi belum parah gitu, belum jatuh ke diagnosa, tapi cuma tanda-tanda itu bisa jadi. Nah itu sebenarnya kan bisa diantisipasi. Nah, untuk simptom-simptomnya sendiri tuh ada berapa banyak sih dok jenis-jenisnya? Oh, kalau diagnosa mungkin ya. Kalau diagnosa kejiwaan itu banyak. Kalau baca buku kejiwaan secara rinci aja banyak sih, ya. Kalau secara global ada yang depresi, ada kecemasan, ada yang gangguan jiwa berat seperti schizophrenia, itu udah masuk berat gitu ya. Ada yang cuma gangguan kepribadian. Oh gitu. Jadi kalau gangguan kepribadian itu kayak misalkan bipolar, OCD, obsessive compulsive disease dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin mental itu sebenarnya sangat menarik. Ya, karena sangat dinamis. Kita mempelajari seseorang yang dinamis. Asik ya. Nah, nih saran-saran nih dan semangat dari dokter buat anak-anak muda, buat masyarakat luas untuk mental illness itu kayak gimana sih? Oke. Jadi mental illness atau kesehatan mental itu bukan lagi sekarang bukan sesuatu yang tabu. Oh orang gila nih, jadi kita tidak menyebut orang gila, tapi orang dengan gangguan jiwa. Nah sebenarnya mereka itu bisa disembuhkan, ya. Atau jangan berpikir orang gila tuh tadi yang cuma berkeliaran di luar, nggak pakai baju, nggak mandi gitu, enggak. Tapi lebih sekarang itu kita harus sadar. Orang yang suka menyendiri atau kita tanpa sengaja membuli teman kita, lama-lama dia jadi depresi, kan? Nah, untuk mencegahnya anak muda itu kudu banget produktif ya. Produktif, terus kegiatan ya dok ya. Iya. Jadi banyak-banyakin bertemu dengan orang dan banyak-banyakin kegiatan positif. Nanti kan kita akan tahu mana sih apa yang kita suka. Explore gitu. Jadi kita bereksplorasi kegiatan apa yang cocok sama kita. Nah, nanti kita ketemu cocoknya, nanti kita akan melakukan hobi itu kan. Nah, itu akan
mengurangi waktu kosong kita gitu, jadi nggak ngelamun nggak apa tapi lebih produktif. Makasih banyak ya dok ya ilmunya, sampai ini sharingnya tuh keren banget, karena kita kan sebagai anak muda harus tahu nih kalau misalnya kita kena mental illness tuh kayak gimana, kalau misalnya orang lain kena mental illness tuh menghadapinya bagaimana ya dok ya. Terus thank you banget sharingnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel Gupakan, Gunung Kalian Podcast Kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Gupakan.